Baik, selamat sore. Sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Nita Karyawati. Di sini saya akan mereview kembali, yaitu mengenai jurnal dengan judul Studi Perbandingan Nanopartikel dan Bahan Bakar Alkohol Aditif Campuran Biodiesel untuk Peningkatan Kinerja dan Emisi. Jadi ini merupakan salah satu tugas dari dosen pengampu Dr. Inyoman Tike MSI. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu aspek permasalahan. Nah, jadi sektor transportasi mengkonsumsi bahan bakar fosil secara tiba-tiba untuk memenuhi kebutuhan energi. Hampir 50% bahan bakar fosil ini telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di sektor transportasi. Karena faktor ini, bahan bakar fosil berada di ambang habis. Nah, cadangan bahan bakar fosil menurun dengan cepat. Dan efeknya dramatis ini emisi gas rumah kaca atau GRK. Ini terhadap perubahan iklim yang telah mendorong para peneliti untuk mengeksplorasi sumber bahan bakar terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil yang konvensional di mesin diesel. Nah, sudah banyak peneliti telah menyelidiki berbagai biofuel terbarukan yaitu biodiesel, minyak nabati, alkohol, dan lain sebagainya. Nah, saya lanjutkan ke teori yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, jadi kita ketahui bahwa biodiesel ini adalah bahan bakar alternatif yang paling cocok untuk mesin diesel karena sifat fisokimianya ini lebih baik dibandingkan dengan diesel. Nah, komersialisasi biodiesel di sektor transportasi ini telah dibatasi karena atomisasi bahan bakar yang buruk. Nah, di Malaysia dan di Indonesia itu, biodiesel pada dasarnya diproduksi dari minyak sawit. Dewan Minyak Sawit ini di Malaysia bertujuan untuk memperkenalkan biodiesel sawit B30 pada tahun 2025. Nah, campuran biodiesel B10 ini telah digunakan di Malaysia karena bahan baku yang jenuh. Nah, kita ketahui bahwa terdapat dietyl ether ini memiliki sifat yang menguntungkan seperti volatilitas yang tinggi, kandungan oksigen yang tinggi, viskositas yang lebih rendah, tidak korosif, bilangan sita yang tinggi untuk mesin CI yang diolah menjadi diesel. Nah, adapun metode yang digunakan, jadi biodiesel disintesis dari campuran minyak wijen, kelapa sawit menggunakan proses transesterifikasi berbantuan ultrasonik yang dihasilkan dari rasio campuran minyak wijen sawit yang seimbang, yaitu 50 dibanding 50. Nah, adapun tahapan kerjanya, terdapat 3 tahapan kerja, yaitu yang pertama produksi biodiesel, yang kedua persiapan campuran bahan bakar Turner, dan yang ketiga yaitu mendirikan mesin eksperimen. Nah, jadi yang pertama yaitu produksi biodiesel. Nah, jadi dengan menggunakan bantuan USG transesterifikasi yang dilakukan di bawah kondisi yaitu sebagai berikut. Nah, jadi siklus kerjanya yaitu 59,52%, jumlah katalisnya yaitu 0,70%, rasio mol metanolnya itu terhadap minyak wijen sawit 60%, suhunya 60 derajat Celcius dan waktunya yaitu 38,96 menit. Nah, jadi setelah reaksi selesai, campuran itu dipindahkan ke corong pisah untuk mengisolasi biodiesel selama 8 jam untuk pengendapan. Nah, jadi terdapat lapisan di mana lapisan bawah itu dipisahkan dari corong pisah dengan membuka stok pack-nya. Nah, untuk bagian atasnya itu mengandung biodiesel, metanol, dan katalis yang dicuci dengan air suling. Jadi harus menggunakan air suling panas, yaitu sekitar min 40 derajat Celcius. Nah, jadi biodiesel yang telah dicuci itu selanjutnya akan dipindahkan ke rotavapor untuk pemurnian lebih lanjutnya. Itu dengan menghilangkan metanol dan air dengan pemanasan pada 70 derajat
Celcius dengan kecepatan yaitu 150 selama 30 menit. Itu menggunakan pompa vakum. Nah, yang terakhir, kertas saring itu digunakan untuk menyaring biodiesel yang diuapkan, menghilangkan sisa katalis dan disimpan dalam ruang vakum. Nah, itu untuk tahap produksi biodiesel. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap persiapan campuran bahan bakar Turner. Nah, jadi terdapat 5 sampel bahan bakar disiapkan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap performa mesin diesel dan karakteristik emisi gas buangnya. Nah, jadi diesel komersial atau B10 ini yang diperoleh dari Malaysia selanjutnya digunakan untuk perbandingan hasil di antara sampel bahan bakar lainnya. Nah, jadi B100 ini diproduksi di skala laboratorium dengan metode transertifikasi berbantuan ultrasonik. Nah, jadi sampel bahan bakar B30 ini dibuat dengan mencampurkan 20% biodiesel wijen dengan diesel yang tersedia secara komersial. Nah, selain itu, 4 sampel aditif bahan bakar yang disiapkan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap karakteristik mesin diesel selama pembakaran. Nah, sampel pertama dan kedua itu dibuat dengan mencampurkan bahan bakar B30 dengan 10% DMC dan 5% DEE pada kecepatan pengadukan yaitu 200 rpm selama 30 menit untuk memperkuat campuran yang homogen. Nah, itu untuk tahap persiapan campuran bahan bakar Turner. Selanjutnya yaitu mendirikan mesin eksperimen. Nah, jadi alat uji mesin diesel ini yaitu berasal dari Universitas Malaysia. Ini digunakan untuk memeriksa karakteristik mesin diesel dari sampel bahan bakar yang berbeda untuk pekerjaan penelitian saat ini. Nah, jadi awalnya B10 atau diesel komersial ini digunakan untuk menyelidiki karakteristik mesin CI. Nah, jadi terdapat silinder pengukur yang bertingkat ini dipasang ke tangki bahan bakar untuk menghitung laju aliran bahan bakar. Nah, selama setiap pengujian dari putaran mesin, 3 pembacaan diambil dan dirata-ratakan untuk setiap 10 ml sampel bahan bakar dan waktu diukur dengan stopwatch. Nah, itu untuk mendirikan mesin eksperimen. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai metode yang digunakan, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, jadi hasil dan pembahasannya ini yaitu yang pertama yaitu tenaga mesin rem atau BP dan torsi atau BT. Nah, jadi untuk semua bahan bakar yang diuji, peningkatan nilai BT itu diamati pada kecepatan rendah, kemudian diturunkan dari kecepatan sedang ke kecepatan tinggi. Nah, dapat dilihat pada gambar di sana, nilai BT itu lebih tinggi untuk campuran bahan bakar Turner itu dibandingkan dengan bahan bakar B30. Nah, hal itu disebabkan karena fenomena pembakaran sempurna sebagai akibatnya itu lebih banyak energi yang dihasilkan dan tekanan rata-rata itu akan lebih banyak di silinder mesin yang mengakibatkan peningkatan BT dan gaya pistonnya. Nah, kita lihat di nilai BT-nya itu rata-rata menurun sebesar 10,11% untuk semua bahan bakar yang diukur karena kecepatan ingin meningkat dari 1.300 rpm menjadi 2.300 rpm. Nah, hal tersebut disebabkan karena pengisian ruang bakar yang tidak memadai. Itu juga disebabkan karena penurunan efisiensi volumetrik karena tidak ada cukup waktu untuk fase pemasukan udara yang cukup sehingga terjadinya penurunan tekanan ruang bakar. Nah, kita lihat untuk BP sekarang. Nah, BP rata-rata meningkat untuk campuran bahan bakar Turner yang digabungkan ke B10 atau diesel komersial. Jadi, campuran bahan bakar Turner beroksigen atau
B30 plus DMC dan B30 plus DEI ini menunjukkan sedikit peningkatan pada rata-rata BP sebesar 0,33% dan 0,15% dibandingkan dengan bahan bakar B30. Nah, selanjutnya yaitu konsumsi bahan bakar spesifik REM atau BSFC. Jadi, BSFC ini untuk semua bahan bakar diuji menurun dengan kenaikan RPM hingga 2050 RPM dan kemudian sedikit menunjukkan penurunan pada 2300 RPM. Nah, nilai minimum BSFC ini yaitu 0,377. Nah, selanjutnya yaitu efisiensi thermal REM atau variasi BTE. Jadi, variasi BTE ini untuk semua bahan bakar telah diuji yaitu 100% beban mesin dengan kecepatan mesin variabel yaitu 1050 sampai 2300 RPM. Nah, BTE ini untuk semua bahan bakar diuji menunjukkan kenaikan hingga 2050 RPM dan kemudian sedikit penurunan dari 2300 RPM karena campuran udara-udara bahan bakar yang buruk dan karakteristik sempurna atau semprotan yang buruk pada RPM. Nah, untuk nilai maksimum BTE ini yaitu 22,78%, 22,46%, 22,43%, 22,28%, 21,30% dan 21,23% yang diperoleh dari 2050 RPM untuk B30 plus DMC. Nah, selanjutnya yaitu emisi karbon monoksida. Jadi pengaruh emisi karbon monoksida ini dengan kecepatan mesin untuk bahan bakar yang diuji itu disajikan pada gambar yang sudah saya paparkan di PPT ini. Jadi emisi karbon monoksida maksimum ini untuk semua bahan bakar yang diuji itu dicatat pada 1050 RPM. Nah, jadi emisi karbon monoksida ini dihasilkan karena pembakaran parsial dan oksida parsial atom karbon dalam bahan bakar. Nah, emisi karbon monoksida ini diubah sesuai dengan rasio bahan bakar udara di silinder mesin. Nah, emisi karbon monoksida menunjukkan penurunan dari peningkatan kecepatan enginnya. Nah, itu untuk emisi karbon monoksida. Selanjutnya yaitu temuan dan kesimpulan. Nah, jadi di masa depan, komposit nanopartikel seperti CNT dan titanium oksida ini akan diuji dengan campuran diesel biodiesel dalam mesin diesel untuk meningkatkan kualitas emisi mesin dan karakteristik kinerjanya. Nah, selanjutnya aditif bahan bakar Danner ini atau biodiesel plus nanopartikel plus alkohol beroksigen ini juga akan berguna untuk meningkatkan karakteristik mesin diesel. Nah, namun karena permintaan biodiesel yang harus terus meningkat dan untuk mengatasi keterbatasannya, aditif nano dan alkohol beroksigen akan segera memiliki pengaruh yang optimis dalam bidang penelitian saat ini. Nah, partikel nano dan aditif bahan bakar beralkohol ini digunakan untuk meningkatkan sifat bahan bakar spesifik guna meningkatkan karakteristik mesin dan emisi tanpa modifikasi mesin diesel. Baik, itu tadi mengenai review jurnal yang sudah saya paparkan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat sore.